Setelah itu, Cheolmin menekan tombol enter, dan email tersebut pun berhasil dikirim. Di sebuah gedung perusahaan media lain, seseorang menerima email itu dan bergumam. "Apa ini?" Atasannya yang berdiri di belakangnya bertanya. "Apa, kamu menerima sesuatu?" Orang itu menjawab, "Hanjong Elektronik. Pesanannya dikirim menggunakan email luar negeri." Atasannya berkata dengan nada meremehkan, "Itu mungkin penipu yang mencoba menjual informasi palsu. Abaikan saja." Namun orang itu menggeleng. "Tidak, ini terlalu detail untuk disebut penipuan. Penyalahgunaan kekuatan Hanjong Elektronik terhadap mitra mereka, intimidasi lewat penundaan pembayaran, dan pemaksaan pemotongan harga." Ia lalu berkata dengan tegas, "Tolong cek faktanya. Kalian tidak sedang sibuk, kan?" Salah satu rekan mereka bertanya ragu, "Apa kalian yakin soal ini? Bukankah ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan?" Di ruangan lain, seseorang melaporkan, "Kontennya luar biasa, tapi bukankah sumbernya masih patut dipertanyakan?" Seorang atasan menjawab serius, "Ya, kalau ini palsu, kita bisa kehilangan pelanggan dalam jumlah besar." Pria yang melaporkan itu berkata lagi, "Tapi kalau ini benar, ini akan mendongkrak kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terbuang begitu saja." Atasannya berpikir sejenak lalu berkata, "Kita harus memeriksanya." Tiba-tiba seorang perempuan masuk ke dalam ruangan dan berkata dengan tergesa, "Produser, channel lain baru saja melakukan siaran langsung berdasarkan konten dari email itu." Atasan tersebut terkejut. "Apa? Sudah?" Ia segera berdiri dan berkata tegas, "Kalau begini, kita akan kalah telak dari mereka. Bersiap untuk siaran langsung darurat sekarang." Orang itu langsung menjawab, "Baik, Pak." Sementara itu, Goyang Tae menatap layar komputernya dan melihat berita-berita yang bermunculan. "Apa? Ini darurat." Ia membaca judul-judul terbaru yang sedang trending. Goyong Tae bergumam pelan, "Jual semua saham Hanjong Elektronik." Lawak, apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Tiba-tiba ia mengecek grafik saham. Matanya membelalak. "Apa ini? Ini benar-benar anjlok." Hah. Sementara itu, di sisi lain, seseorang mengecek komputernya lalu berkata, "Tidak mungkin, semuanya benar." Yang lain menimpali, "Aku tidak bercanda. Kau harus menjual semua saham Hanjong Elektronik secepatnya. Ini darurat." Tak lama kemudian, berita pun disiarkan. Berita terbaru, selama bertahun-tahun, publik menyebut praktik power trip yang dilakukan Hanjong Elektronik. Perusahaan tersebut diketahui memaksa para mitra mereka menandatangani kesepakatan yang merugikan. Siaran lain menambahkan, subkontraktor yang jumlahnya tak terhitung telah mengirimkan email verifikasi terkait Hanjong Elektronik yang tidak melakukan pembayaran. Banyak kontrak mereka pun dihentikan secara sepihak. Berbagai saluran berita terus mengabarkan hal itu tanpa henti. Pada malam harinya, para junior Cheolmin menatap layar komputer mereka dengan wajah tegang. Seseorang berkata, "Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Menekan bank untuk menindas subkontraktor sudah keterlaluan." Soyung berkomentar, "Semua yang dikatakan Cheolmin Sunbae memang benar." Seongmi menambahkan, "Seharian penuh semua orang membicarakan Hanjong Elektronik." Soyung mengangguk, "Sama seperti di berita dan media sosial. Ini benar-benar seperti bom." Songmi bergumam, "Kalau dipikir-pikir, kitalah yang menyalakan bom itu." Songwan berkata pelan, "Ini menakutkan." Saat itu, Cheolmin menghampiri mereka. "Itulah sebabnya aku bilang, kita harus membalas mereka 10 kali lipat." Songmi menoleh kaget. 10 kali lipat. Songwan menyahut, "Rasanya malah seperti 100 kali lipat." Dalam hati, Cheolmin bergumam, "Baiklah, aku tidak menyangka mereka bisa mengabaikan ini. Sekarang, Hanjong, tunjukkan padaku langkahmu selanjutnya." Sementara itu, di kantor pusat Hanjong Elektronik, seorang pria yang duduk di kursi presiden mengepalkan tangannya dengan marah. "Bagaimana mungkin harga saham kita anjlok hanya dalam 1 hari gara-gara sebuah email anonim?" Seorang bawahan melapor dengan gugup, "Memang, Pak. Bukan hanya media, opini publik juga semakin buruk." Para investor mulai panik. Presiden itu menggebrak meja. "Kalau begitu, kenapa kau masih berdiri di sini? Bukankah seharusnya kau melakukan apapun untuk menghentikannya?" Bawahannya menjawab cepat, "Kami sudah melakukannya, Pak. Penurunan saham ini hanya sementara." Presiden itu menyipitkan mata. "Sementara atau tidak, betulkan semuanya sebelum seluruh kapal ini karam." "Baik, Pak," jawab bawahannya. Di sudut ruangan, Goyong Tae meringis kesakitan. Luka masih tampak jelas di pipinya. Ayahnya berkata dengan marah, 3 tahun lalu kau berlutut memohon agar aku membantumu. Dan sebagai balasannya, kau menaruh kotoran di wajahku seperti ini. Aku seharusnya tidak pernah menolongmu." Goyong Tae mengangkat kepalanya. "Ayah, ini tidak ada hubungannya denganku. Apa yang terjadi pada Arm Motors bahkan bukan perbuatanku." Saat itu ayahnya berteriak dengan marah. "Bukankah aku sudah bilang untuk menghubungi bank? Bagaimana bisa kejadian ini bukan salahmu?" Goyong Tae menjawab dengan kesal. "Bagaimana bisa aku tahu kalau semuanya akan jadi seperti ini?" Ayahnya menatapnya tajam. "Kalau begitu, kita mulai dari orang yang membuat wajahmu seperti itu. Dia tahu siapa dirimu dan juga tahu tentang insiden 3 tahun lalu, bukan?" Goyong Tae terdiam sesaat lalu mengangguk. "Iya," ayahnya kembali berkata dengan marah.
Dan bukankah kau juga bilang kalau dia memintamu menjamin Arm Motors? Aku bertaruh dialah orang di balik semua ini. Dengan nada ragu, Goyong Tae berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita saja menculik anak pelacur itu dan menginterogasinya? Ayahnya langsung berteriak, apa kau bahkan tahu siapa dirinya sampai berani mengatakan hal seperti itu? Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Pasti ada orang di belakangnya. Kalau sampai ada yang menyadari pergerakan kita, tamatlah kita. Dan kalau bajingan itu ternyata orang yang dikirim kompetitor, semuanya hanya akan makin memburuk. Jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan hal bodoh. Setelah itu, ayahnya menekan tombol telepon di meja samping. Dari seberang terdengar suara, iya, Pak, Presiden itu berkata dingin. Segera hubungi manajer humas. Suruh dia menulis surat permintaan maaf atas namaku dan bawa ke sini. Baik, Pak. Dan satu lagi, lanjutnya, mulai hari ini, pemimpin tim penjualan satu dicopot dari jabatannya. Segera pindahkan dia ke posisi manajemen di PLTA. Mendengar itu, Goyong Tae langsung berseru. Apa? PLTA itu berada di desa terpencil di Pulau Selatan. Kau menyuruhku ke sana? Ayahnya membentak. Diam, kalau kau masih banyak bicara, aku akan mengirimmu ke cabang Afrika. Saat itu juga, Goyong Tae terdiam. Ayahnya melanjutkan dengan suara berat. Apa kau tahu berapa biaya yang sudah aku keluarkan untuk membersihkan masalahmu? Bersyukurlah aku tidak mencoret namamu dari daftar pewaris. Apa menurutmu kau mampu menghadapi dewan direksi dalam kondisi seperti ini? Ia menarik napas dalam. Dalam beberapa jam ke depan, puluhan apartemen di Gangnam akan dikosongkan. Tinggallah di sana dengan tenang sampai semuanya mereda. Dalam hati, sang presiden bergumam. Aku tidak tahu soal Arm Motors, tapi orang yang mengirim email itu jelas bukan orang sembarangan. Dia mengetahui situasi internal perusahaan kami dengan sangat detail. Siapa sebenarnya dia? Sementara itu, keesokan harinya di ruang kerja Cheolmin, ia menatap berita di layar monitor lalu tersenyum tipis. Lumayan cepat juga ketua Godong Yong bereaksi. Sepertinya Goyong Tae kita yang tercinta benar-benar akan dipindahkan ke daerah pinggiran. Itulah kenapa aku bilang, bermainlah dengan cantik selagi kau masih bisa. Pergilah ke sudut kecilmu dan tetap diam. Yang menunggumu sekarang hanyalah kurungan. Saat itulah kau akan sadar bahwa semua keputusanmu salah. Beberapa saat kemudian, di lokasi pameran, di stand Arm Motors, Cheolmin datang. CEO Wang langsung menyapanya. Oh, pemimpin tim Kim, kamu sudah datang. Cheolmin menjawab tenang. Terima kasih atas kerja keras Anda. CEO Wang tersenyum lebar. Tidak, semua ini berkatmu, pemimpin tim Kim. Cheolmin menggeleng pelan. Apa yang Anda bicarakan? CEO Wang terlihat emosional. Semuanya benar-benar berkatmu. Harapanku terkabul dan keajaiban ini terjadi. Aku sungguh mengira semuanya sudah berakhir. Di sampingnya, Hei Ah ikut berbicara. Terima kasih banyak, pemimpin tim Kim. Kami baru saja menerima panggilan dari bank. Mereka bilang terjadi kesalahpahaman dan pembayaran kami akan ditunda sampai masa liburan. Cheolmin mengangguk. Begitukah? CEO Wang menarik napas panjang. Aku masih sulit percaya semua ini benar-benar terjadi. Aku tidak pernah membayangkan situasinya bisa berbalik seperti ini. Cheolmin berkata dengan nada tenang. Alhamdulillah, tapi ini masih terlalu awal untuk bersantai. CEO Wang terkejut. Kenapa? Kita baru menyelesaikan keadaan darurat, jawab Cheolmin. Sekarang Anda masih harus memastikan pameran ini sukses. CEO Wang mengangguk mantap. Tentu, aku akan melakukan apapun yang bisa kulakukan agar semuanya berjalan lancar. Saat itu, Kang Jo datang dari belakang sambil tersenyum. Kenapa wajahmu serius sekali? Santai sedikit, bro, nikmati momennya. Cheolmin menjawab datar. Ini baru penundaan pembayaran. Kang Jo tertawa kecil. Kenapa kau sedingin itu? Aku akan merayakannya nanti, kata Cheolmin. Aku sedang menunggu satu kabar baik lagi. Kabar baik, Kang Jo mengernyit. Maksudmu apa? Tiba-tiba, ponsel CEO Wang berdering. Ya, kepala bagian Li. Ada apa? Ekspresinya berubah. Tunggu, apa? Tenang dulu dan jelaskan perlahan. Apa yang Ji Seong katakan padamu? Beberapa detik kemudian, ia terkejut. Apa? Hei Ah langsung cemas. Ayah, ada apa? Apa yang terjadi? CEO Wang menatap mereka dengan mata membesar. Hanjong Electronics sudah menarik tuntutan mereka. Dan, mereka sudah membayar kita. Sesaat, semuanya terdiam. Lalu Hei Ah langsung memeluk ayahnya erat, air mata mengalir di pipinya. Di sisi lain, Kang Jo tersenyum puas. Cheolmin yang sudah berjalan menjauh melirik ke belakang dan bergumam dalam hati. Ini memang masih terlalu awal, tapi kurasa tak apa untuk sekarang. Aneh, kenapa aku merasa sangat baik hari ini? Beberapa saat kemudian, di sebuah coffee cafe di pusat kota, Cheolmin bertemu dengan profesornya. Profesor itu menghela napas pelan lalu berkata, jujur saja, aku masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Siapa sangka semuanya akan berakhir dengan transaksi seperti itu. Cheolmin menjawab tenang, itu memang konsekuensi yang Hanjong terima karena meremehkan situasi. Masalah seperti itu sudah biasa di bidang mereka. Profesor mengangguk, karena metode mereka biasanya berhasil.
Satu-satunya alasan mereka kalah kali ini adalah karena adanya variabel yang tidak terduga. Cheolmin mengernyit. Variabel tidak terduga. Profesor tersenyum tipis. Variabel bernama Kim Cheolmin. Ia melanjutkan, kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku hanya menyiapkan lapangan permainan untukmu. Siapa sangka kamu benar-benar akan memanfaatkannya untuk melawan Hanjong. Meski aku sengaja menutup mata terhadapmu untuk sementara, aku tetap tidak pernah memprediksi hasil seperti ini. Cheolmin menyesap kopinya lalu berkata, sekarang mereka sudah mendapatkan kembali uangnya, Armotor setidaknya bisa bertahan untuk 1 tahun ke depan. Tapi itu juga batasnya, kalau mereka tidak berinovasi. Profesor mengangguk setuju. Aku juga berpikir begitu. Cheolmin melanjutkan, begitu Armotors memutus hubungan dengan Hanjong, mereka kehilangan sumber pendapatan utama. Itu artinya mereka harus melakukan apapun untuk mendapatkan kontrak baru. Profesor terdiam sejenak, lalu berkata pelan, jadi kamu benar, ini tidak akan mudah. Cheolmin mengangguk. Untuk saat ini, fokus utama mereka tetap konvensi. Hasil terbaiknya mungkin hanya cukup untuk bertahan. Profesor menghela napas. Kalau mereka tidak segera menemukan sumber pendapatan lain, mereka akan jatuh lebih keras. Masalahnya, mereka tidak benar-benar memahami pasar karena selama ini hanya bergantung pada Hanjong. Meskipun motor khas mereka punya performa yang bagus, itu saja tidak cukup untuk menarik pembeli. Cheolmin berkata, itulah alasan kenapa konvensi ini sangat penting bagi Armotors. Profesor menatapnya serius. Lalu, apa pendapatmu? Cheolmin menjawab tanpa ragu. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan berharap pembeli akan mampir ke stan mereka. Kita harus bergerak dulu, dengan cara yang membuat mereka tidak punya pilihan selain datang ke Armotors. Profesor mengangkat alisnya. Kau sudah memikirkan sesuatu yang spesifik. Cheolmin tersenyum samar. Kita hanya perlu mencobanya. Aku memang punya rencana, tapi ini tidak akan mudah. Beberapa saat kemudian, di stand Armotors, Heiyah terus mempromosikan produknya dengan senyum profesional. Halo, selamat datang di Armotors. Silakan lihat produk terbaru kami yang memiliki bobot lebih ringan dan performa yang ditingkatkan. Kami dari Armotors, silakan dilihat. Beberapa pengunjung hanya melirik sekilas lalu pergi begitu saja. Heiyah tidak menyerah. Silakan lihat motornya, dan ambil pamfletnya juga. Dari kejauhan, Cheolmin memperhatikan situasi itu dengan ekspresi tenang, namun pikirannya bergerak cepat. Dalam hatinya ia bergumam, sepertinya belum ada perkembangan berarti, padahal pameran sudah berjalan setengah waktu. Kalau kita gagal di sini, satu-satunya jalan adalah menarik perhatian perusahaan luar negeri. Kita harus membuat terobosan di pameran ini, apapun risikonya. Tidak peduli seberapa mustahil. Tiba-tiba, Kang Jo menepuk bahu Cheolmin dari samping. Cheolmin, kau sedang luang. Cheolmin menoleh. Kenapa? Kang Jo tersenyum santai. Kalau iya, berpura-puralah kau memintaku melakukan sesuatu. Anggap saja kau butuh bantuanku, jadi kita bisa pergi sebentar kemana saja. Cheolmin mengangkat alis. Kenapa? Menjaga stan terlalu berat untukmu. Kang Jo menghela napas panjang. Beri aku sedikit waktu bernapas. Kita jalan-jalan sebentar saja. Cheolmin menatap ke arah stan Armotors sekali lagi, matanya menyipit seolah sedang menimbang sesuatu. Beberapa saat kemudian, setelah mereka duduk di taman sambil memegang minuman, Kang Jo menghela napas panjang. Hah, aku sudah merasa jauh lebih baik kan? Cheolmin meliriknya sekilas. Aku tidak menyangka kau akan selelah ini. Kang Jo tersenyum kecut. Ah, tolonglah. Itu jauh lebih melelahkan daripada yang terlihat. Cheolmin menyesap minumannya. Kau bisa sedikit santai sekarang karena Han Jae-yong tidak akan berani bergerak. Tapi itu tidak berarti kau boleh benar-benar mengendur. Aku masih butuh seseorang untuk berjaga. Kang Jo menggeleng pelan. Hei, kau kira aku capek secara fisik? Aku lelah secara mental. Cheolmin menoleh penuh perhatian. Apa maksudmu? Kang Jo terdiam sejenak. Kenapa? Tanya Cheolmin. Katakan saja. Akhirnya Kang Jo bicara. Melihat Cheo Wang dan Heiyah berjuang keras menarik pelanggan, melihat itu membuatku merasa bersalah. Rasanya aku sama sekali tidak berguna bagi mereka. Ia menunduk. Aku ingin membantu, tapi aku tidak tahu caranya. Setiap kali aku berpikir untuk turun tangan, rasanya aku malah akan mengganggu. Itu membuatku gila. Cheolmin menatapnya datar. Ya, mungkin justru itu hal yang baik. Kang Jo mengangkat kepala. Hah, kau pasti akan mengacaukan semuanya kalau ikut campur, lanjut Cheolmin tanpa basa-basi. Hei, ayolah, kenapa kau harus bicara sekejam itu? Protes Kang Jo. Cheolmin menghela napas pelan. Kau sudah melakukan pekerjaanmu dengan sangat baik. Kang Jo terdiam. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, lanjut Cheolmin, tapi Cheo Wang dan Heiyah benar-benar mengandalkanmu. Satu-satunya alasan mereka bisa tetap percaya diri adalah karena kau ada di sana. Kang Jo menatap minumannya. Apa menurutmu benar begitu? Mereka tidak akan berterima kasih padamu tanpa alasan, jawab Cheolmin singkat. Kang Jo tersenyum tipis. Ya, aku harap begitu. Cheolmin lalu berkata santai. Ngomong-ngomong, kau akan terus menatap Heiyah seperti itu. Kang Jo tersentak. Apa maksudmu? Itu alasan kau meninggalkanku di sana, bukan?
Cheolmin mendecak, jadi kau tidak akan menyangkalnya. Kang Jo menghela napas panjang, tidakkah kau lelah karena selalu benar? Setelah itu, mereka pun kembali ke gedung pameran. Begitu tiba di depan sebuah stand besar, Kang Jo langsung terkejut. Daijin Industries, bukankah ini perusahaannya Yunjo? Ia menatap sekeliling, stand mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Cheolmin meliriknya, apa ini juga pertama kalinya kamu ke sini? Kang Jo mengangguk, aku tidak pernah punya kesempatan untuk berkeliling. Dari tadi aku terus berjaga di stand Armotors. Cheolmin mengamati area tersebut dengan saksama. Dalam hatinya, ia bergumam. Sepertinya Daijin Industries fokus pada teknologi display untuk event kali ini. Mereka tampak sudah sedikit berubah. Aku kira perusahaan mereka sedang bermasalah, tapi sepertinya mereka masih baik-baik saja. Tak lama kemudian, Cheolmin melihat Yunjo yang sedang berbicara dengan beberapa calon klien. Kang Jo berkata pelan, Yunjo juga ada di sana. Cheolmin mengangguk. Iya, saat itu, suara Yunjo terdengar jelas saat ia mempresentasikan produknya. Itulah cara kami menyesuaikan display 8K ke dalam profil setebal 6 mm. Dengan teknologi ini, kami berencana mengembangkan sebuah platform baru. Cheolmin memperhatikannya dengan saksama. Dia benar-benar berubah, gumamnya dalam hati. Lebih percaya diri saat mempresentasikan. Dulu aku pikir dia bukan tipe yang banyak bicara. Tiba-tiba Yunjo menoleh ke arah mereka. Hei, Cheolmin. Kang Jo tersenyum kecil. Meskipun aku tidak bisa mendengar dengan jelas, tidakkah menurutmu dia terlihat sangat profesional? Cheolmin mengangguk. Dia bukan lagi mahasiswa yang dulu. Saat itu, ponsel Cheolmin berdering. Ia melirik layar. Sepertinya profesor sudah sampai. Kang Jo mulai melangkah pergi. Cheolmin, aku kembali ke stand dulu. Anggap saja apa yang kita lihat di sini rahasia antara kau dan aku. Cheolmin tersenyum tipis. Baiklah, sekarang kembali bekerja. Saat Kang Jo menjauh, Cheolmin kembali menatap stand Daijin Industries. Stand yang rapi, produk yang menarik, dan staf yang profesional, gumamnya dalam hati. Aku penasaran, apakah Armotors bisa menarik perhatian sebesar ini juga? Beberapa saat kemudian, seorang pemuda berdiri di samping Cheolmin dan berkata, Yunjo melakukan pekerjaannya dengan baik, kan? Aku dulu mengira dia hanya tahu cara menghabiskan uang. Tapi sekarang, dia benar-benar sudah menjadi orang yang berbeda. Cheolmin melirik ke samping. Sepertinya begitu. Tapi siapa kamu? Pemuda itu tersenyum tipis. Kamu Kim Cheolmin, kan? Ia mengulurkan tangannya. Aku Jong Yun, kakak Yunjo. Lalu ia tertawa kecil. Kalau jabat tangan terasa terlalu kolot, tos juga tidak apa-apa. Jangan sampai aku terlihat aneh. Cheolmin menyambut uluran tangannya. Senang bertemu denganmu. Jong Yun menatapnya dengan ekspresi serius namun ramah. Kehormatan bagiku, Cheolmin. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Lalu Jong Yun melanjutkan. Aku dengar kau menjadi mentor Yunjo selama proyeknya beberapa waktu lalu. Cheolmin sedikit terkejut. Dalam hatinya ia bergumam, apa dia membicarakan hal itu? Jong Yun tersenyum tipis. Jujur saja, aku tidak pernah menyangka anak itu bisa membawa pulang nilai A. Dalam hati, Cheolmin berpikir, sepertinya keluarganya memang tidak pernah menaruh harapan besar padanya. Jong Yun melanjutkan dengan nada tulus. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Setelah kejadian itu, Yunjo tiba-tiba punya keinginan kuat untuk berubah. Dia mulai tertarik pada manajemen dan perusahaan dengan serius. Rasa percaya dirinya tumbuh. Sepertinya dia akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Jong Yun terkekeh pelan. Dia bahkan terus bilang, aku akan memastikan idiot itu menerima balasannya lagi dan lagi. Dalam hati, Cheolmin bergumam, idiot. Cheolmin lalu berkata dengan tenang, aku tidak melakukan apa-apa yang istimewa. Ketertarikannya pada manajemen itu keputusan pribadinya. Aku rasa tidak ada alasan untuk berterima kasih padaku. Jong Yun mengangguk, aku mengerti. Dan justru karena itu, sepertinya aku tidak salah memutuskan untuk bertemu denganmu. Ia lalu mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya. Ini kartu namaku. Akan lebih baik kalau kita tetap punya kontak. Cheolmin menerima kartu itu. Sayangnya aku tidak bisa membalasnya. Aku tidak punya kartu nama. Jong Yun tersenyum. Tidak masalah. Aku tidak akan melupakan orang sepertimu. Dalam hatinya, Jong Yun berpikir, haruskah aku mengujinya sedikit? Ia lalu berkata santai, Cheolmin, sekarang kita sudah saling kenal, bagaimana kalau kita tidak usah bicara formal? Cheolmin mengangguk. Baik. Jong Yun tampak terkejut sejenak. Cheolmin menatapnya datar. Kau sendiri yang bilang tidak perlu formal. Jong Yun tertawa kecil. Kena aku, kau memang orang yang menarik. Ia lalu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Aku tidak yakin apakah pantas menanyakan ini. Cheolmin menjawab singkat. Tanyakan saja, jangan buang waktu. Jong Yun menatapnya lurus. Skandal itu, kau orang di baliknya, kan? Yang mengekspos Hanjong Electronics. Cheolmin hanya diam. Jong Yun mengangkat alis. Wow, bahkan tidak bereaksi. Itu di luar dugaanku. Cheolmin akhirnya berkata, bagaimana kalau kau berhenti mengintip seperti itu? Jong Yun mengangkat bahu. Tidak ada salahnya mencoba. Cheolmin menegaskan. Aku bilang, langsung ke intinya.
Jong Yun menarik napas. Baiklah, aku akan bicara terus terang. Kim Cheolmin, apakah kau mau bekerja di perusahaan kami? Cheolmin terdiam sesaat. Bekerja. Jong Yun mengangguk. Bagaimana pendapatmu? Di Daijin, tanya Cheolmin. Ya, jawab Jong Yun. Ini perusahaan yang cukup besar. Dalam hati, Cheolmin berpikir, dilihat sejauh ini oleh Daijin, ini tidak buruk untuk Kim Cheolmin. Ia pun berkata, baiklah, kurasa itu bisa dipertimbangkan. Jong Yun tampak terkejut. Benarkah? Cheolmin melanjutkan dengan nada datar. Tapi hanya jika aku bisa menjadi CEO. Jong Yun langsung membeku. Cheolmin menatapnya tenang. Itu satu-satunya penawaran yang bisa kuterima. Jong Yun mengangkat alis. Kau ingin jadi CEO? Ia tertawa kecil. Itu lucu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Jujur saja, aku tidak bisa. Cheolmin menatapnya tenang. Bagaimana kalau aku bilang padamu bahwa aku sebenarnya tidak suka bercanda? Jong Yun menyeringai. Kau masih terlalu santai. Hanjong Electronics pasti masih bisa melacak dari mana skandal itu berasal. Nada suaranya merendah. Aku penasaran apa yang akan mereka pikirkan kalau aku memberitahu mereka. Dalam hati, Cheolmin bergumam, akhirnya dia menunjukkan sifat aslinya. Jong Yun melanjutkan, bekerja untukku, terima penawaranku. Kalau begitu, beri aku nomormu. Tidak, jawab Cheolmin tanpa ragu. Silakan hubungi Hanjong Electronics. Jong Yun terkejut. Apa? Cheolmin tetap tenang. Tidakkah kau meremehkan Hanjong? Semua yang kau tahu, mereka juga tahu. Mereka hanya memilih untuk tidak menunjukkannya. Jong Yun terdiam sejenak. Aku mengerti. Cheolmin melanjutkan. Mereka tidak bergerak karena tidak ingin menarik perhatian. Bukankah seseorang di posisimu seharusnya sudah paham hal seperti ini? Tak jauh dari sana, Yunjo meletakkan tabletnya di atas meja dan bergumam pelan. Hah, bahkan setelah latihan, aku masih gugup. Ia melirik ke arah Cheolmin dan Jong Yun. Apa yang sedang mereka bicarakan? Jong Yun kembali menatap Cheolmin dan terkekeh. Sepertinya trik murahan seperti itu tidak mempan padamu. Kupikir aku bisa merekrutmu dengan cara itu, tapi rupanya tidak. Cheolmin bertanya datar. Jadi ini caramu merekrut orang? Jong Yun mengangkat bahu. Kau bisa menyebutnya, menguji air. Kebiasaan buruk di dunia bisnis. Kau hanya merekrut orang yang mau membungkuk padamu. Tanya Cheolmin. Jong Yun tersenyum tipis. Aku hanya tidak bisa menahan diri saat melihat orang bertalenta. Nampaknya kau memang tidak berniat berhenti, ujar Cheolmin. Jong Yun tertawa kecil. Hah, aku memang tidak pernah belajar caranya. Ia lalu berkata santai. Oh ya, aku dengar kau membantu perusahaan bernama ARM Motors. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak sengaja mengetahuinya. Aku mendengarnya dari teman Yunjo. Ia mencondongkan badan sedikit. Mereka itulah alasan kenapa kau mengekspos Hanjong, kan? Aku bisa menggunakan koneksiku untuk memberi ARM Motors beberapa kesempatan. Tidak, terima kasih, jawab Cheolmin singkat. Jong Yun mengernyit. Bolehkah aku tahu alasannya? Terakhir ku dengar, kondisi mereka cukup mengerikan. Cheolmin menjawab tenang. Aku tidak menganggap menutup utang dengan utang sebagai solusi yang baik. Jong Yun terdiam. Itu menusuk. Aku tidak menyangka kau akan memandangnya seperti itu. Tiba-tiba, Yunjo muncul dari belakang mereka. Jong Yun menoleh. Yunjo tersenyum ringan. Bukankah seharusnya kau meminta lembar spesifikasi panelnya? Jong Yun berkata dengan nada datar. Bolehkah aku bertanya kenapa kamu membuang-buang waktumu di sini? Lalu ia menoleh ke arah adiknya dan berkata, aku sudah melakukannya. Aku kebetulan baru saja melihat Cheolmin di sini. Yunjo mengangguk singkat. Oh, begitu. Artinya kamu memutuskan untuk keluyuran di sini, jadi aku harus mengerjakan semuanya sendiri. Ia melirik kakaknya tajam. Kenapa kamu tidak kembali ke stan selagi aku masih bersikap baik? Jong Yun tersenyum tipis. Baiklah. Dalam hati, Cheolmin bergumam, dia sudah benar-benar menguasai situasi. Saat hendak pergi, Jong Yun melirik Cheolmin dan berkata singkat. Hubungi aku. Dalam hati, Cheolmin bergumam, dia benar-benar gigih. Setelah itu, Yunjo menoleh ke arah Cheolmin dan bertanya, kakakku mengatakan hal aneh padamu. Tidak, jawab Cheolmin. Yunjo menghela napas. Dia memang impulsif dan selalu bertindak seenaknya sendiri. Aku harap kamu bisa memahaminya. Terima kasih sudah memberitahuku, kata Cheolmin. Sambil berjalan pergi, Yunjo menambahkan, kamu sebaiknya kembali ke ARM Motors. Mereka mungkin membutuhkanmu di sana. Saat itu, Cheolmin berkata dengan suara tenang, atur ritme pernapasanmu. Yunjo menoleh. Apa, kamu sudah jauh lebih baik saat presentasi, lanjut Cheolmin. Tapi napasmu masih tidak teratur. Kamu gugup karena tidak bisa mengontrol pernapasan. Cobalah berbicara lebih pelan saat menyampaikan banyak informasi. Yunjo tersenyum tipis sambil berjalan menjauh. Terima kasih atas sarannya, tapi ini bukan proyek sekolah. Aku akan melakukannya tanpa kritik. Dalam hati, Cheolmin bergumam, dia masih muda. Mungkin justru itu bagian dari pesonanya. Beberapa saat kemudian, Cheolmin menatap sekeliling pameran. Ya, tentu saja klien potensial akan berkerumun di pusat pameran, gumamnya. Tidak heran stan ARM Motors kurang mendapat perhatian.
Ia berpikir sejenak, mungkin aku harus menarik klien sendiri. Tapi mencari pembeli yang benar-benar cocok akan memakan waktu. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah kartu nama. Harigen Elektronik. Dalam hati, Cheolmin bergumam, jackpot. Harigen Elektronik adalah perusahaan modern dari Jerman dengan sejarah panjang di Eropa. Ia selalu menganggap perusahaan Korea sebagai rival, jadi Cheolmin tidak menyangka mereka akan hadir di sini. Ia teringat beberapa berita lama. Produk mereka berkualitas tinggi, tetapi terlalu terikat pada tradisionalisme. Mungkin itulah sebabnya mereka mencari mitra. Baiklah, gumamnya pelan. Di sisi lain, terdengar percakapan dalam bahasa Jerman. Apakah ini saja yang bisa mereka tawarkan pada kita? Rekannya menjawab, itulah masalahnya. Tidak ada satupun perusahaan besar di sini yang layak diajak bekerja sama. Tiba-tiba, Cheolmin mendekat dan berkata dengan percaya diri. Apakah Anda sedang mencari motor yang ringan dan efisien? Anda tidak akan menemukannya di sini. Ia langsung berbalik dan berjalan, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Kedua pria itu saling berpandangan sejenak, lalu mengikuti Cheolmin. Dalam hati, Cheolmin bergumam, aku tahu itu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di stand Arm Motors bersama Cheo Wang, mulai berdiskusi serius tentang mesin tersebut. Cheo Wang melirik Cheolmin dan berkata pelan, ini perasaanku saja, atau mereka terlihat kecewa. Cheolmin tersenyum tipis. Pak, bisnis tidak hanya soal menjual produk. Pada saat itu, Cheo Wang bertanya, lalu apa? Cheolmin menjawab, apa yang kita jual bukan hanya produk, tapi makna untuk membantu mereka mencapai tujuan. Cheo Wang mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku serahkan semuanya kepadamu, Cheolmin. Sementara itu, dua orang Jerman tersebut sibuk meneliti produk melalui buku panduan. Dalam hati, Cheolmin bergumam, orang yang terlalu fokus membandingkan level kompetitor biasanya akan lengah kalau diberi sentuhan pribadi. Baiklah, ayo lakukan ini. Saat itu, Cheolmin berbicara menggunakan bahasa Jerman dan berkata, apakah Anda kecewa? Salah satu dari mereka menjawab singkat, kami akan pergi. Cheolmin tersenyum tipis, tolong berhati-hati saat pergi. Keduanya pun berdiri. Cheolmin melanjutkan dengan nada tenang, lain kali, saya harap Anda bisa membuat keputusan yang lebih baik. Orang itu menoleh dengan ekspresi sinis. Kamu pikir itu akan berhasil padaku? Cheolmin menjawab dengan tenang, saya tidak mempertanyakan penilaian Anda, tapi Anda pasti lelah hari ini. Apa maksudmu? Tanya orang itu. Cheolmin berkata, kalau saya berada di posisi Anda, ada satu pertanyaan yang tidak akan saya lupakan. Orang itu mengernyit. Pertanyaan apa? Cheolmin menatapnya lurus dan berkata pelan, berapa lama motor itu bisa bekerja tanpa berhenti sama sekali? Lalu orang tersebut berkata, bagaimana kalau aku menanyakan pertanyaan itu? Apa jawabanmu? Cheolmin menjawab dengan tenang, menurut saya jawabannya adalah, saya tidak tahu. Itu karena saya belum pernah melihat motor kami perlu berhenti beroperasi. Orang Jerman itu menyipitkan mata. Itu belum terjadi, bukankah kamu sendiri yang bilang kalau produk ini terbatas? Cheolmin mengangguk. Benar, orang tersebut melanjutkan dengan nada tajam. Namun kamu masih berani mengatakan hal seperti itu. Apa sebenarnya yang kamu harapkan terjadi di sini? Beraninya kamu memainkan trik seperti ini pada kami. Seseorang di sekitar mereka berbisik. Apa yang sedang mereka bicarakan? Hiah menjawab pelan. Aku juga tidak tahu. Orang Jerman itu berkata lagi. Itu hanya akan menjadi trik kalau Arm Motors adalah perusahaan baru. Aku selesai mendengarkan ini. Cheolmin tidak menghentikannya, malah berkata dengan tenang. Namun saya harus bertanya-tanya, apakah Anda masih akan berpikir seperti itu kalau saya bilang bahwa kami dulu bermitra dengan Hanseong Elektronik? Langkah kaki orang itu langsung terhenti. Cheolmin melanjutkan, karena Hanjong Elektronik sendiri yang membuat Anda percaya, bahwa di balik layar mereka bekerja sama dengan Arm Motors. Orang tersebut menoleh. Bahkan kalau itu benar, kalian jelas sudah memutus hubungan dengan mereka. Aku penasaran alasannya. Cheolmin menjawab, tidakkah Anda mendengar berita terbaru tentang Hanjong Elektronik? Tentang bagaimana mereka memperlakukan mitra bisnis mereka? Orang itu terdiam. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Dia tahu, aku sudah setengah jalan. Cheolmin melanjutkan, apakah Anda sungguh berpikir kerjasama itu berakhir karena kegagalan dari pihak kami? Orang tersebut berkata perlahan, aku mendengar mereka terus menunda pembayaran. Cheolmin menjawab, kalau mereka membayar apa yang seharusnya dibayar tepat waktu, apakah menurut Anda kami akan berada di situasi seperti ini? Orang tersebut menghela napas. Baiklah, meskipun begitu, ini masih sebatas kabar angin. Cheolmin lalu memperkenalkan Cheo Wang. Kalau begitu, mari kita bicara tentang fakta. Cheo kami adalah orang yang luar biasa. Dia mampu menjaga perusahaan ini tetap hidup meskipun bertahun-tahun terlilit utang. Saya yakin Anda lebih memahami betapa sulit dan mahalnya hal itu dibanding saya. Orang tersebut bertanya, jadi apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Cheolmin menjawab tegas, Arm Motors tidak pernah mengecewakan mitra kerjanya. Saya berani mempertaruhkan apapun yang saya miliki untuk fakta itu. Orang Jerman itu kembali mengambil pamflet di atas meja.
Apakah kamu bisa menyesuaikan produkmu sesuai kebutuhan kami? Cheolmin menjawab tanpa ragu. Tentu, jika itu yang kalian inginkan, kami akan memastikan semuanya sesuai dengan standar Anda. Rekan orang tersebut bertanya, apakah motor baru ini memiliki garansi? Cheolmin menjawab, semua unit kami memiliki garansi 3 tahun. Termasuk perbaikan dan penggantian, bahkan jika kerusakan disebabkan oleh pengguna. Keduanya langsung terkejut. Percakapan pun berlanjut lebih dalam. Chao Wang menatap Cheolmin dengan ekspresi kaget. Apa? Garansi 3 tahun termasuk perbaikan? Cheolmin menoleh dan berkata tenang. Apakah Anda tidak percaya diri dengan produk kita? Chao Wang menghela napas. Pemimpin tim, ini tidak normal. Mengirim suku cadang sebanyak itu sudah di luar kebiasaan, bahkan itu tidak sepenuhnya tertulis di kontrak. Cheolmin menjawab dengan tenang. Aku sadar akan hal itu. Chao Wang mengerutkan kening. Dalam skenario terburuk, mereka bisa menukar mesin yang rusak dengan unit cadangan yang mereka miliki, lalu mengajukan klaim terhadap kita atas barang yang rusak. Cheolmin mengangguk. Tentu saja, dan itulah alasan kenapa kita melakukan ini. Chao Wang terkejut. Hah? Cheolmin melanjutkan, bandingkan dengan jumlah uang yang Han Zhong dulu menolak untuk membayar kita. Menurutmu, mana kerugian yang lebih besar? Chao Wang terdiam sejenak sebelum menjawab. Tentu saja uang yang tidak pernah kita terima. Cheolmin berkata, justru disitulah kita unggul dalam jangka panjang. Setidaknya sekarang kita tidak perlu lagi membuang waktu hanya untuk menunggu pembayaran. Chao Wang masih ragu. Tapi, bukankah kita tetap akan mengalami kerugian? Cheolmin menjawab dengan yakin, anggap saja Armotor secara rutin mengirimkan motor inovatif terbaru kepada mereka. Chao Wang terkejut. Itu berarti kita juga harus terus mengembangkan produk baru. Cheolmin mengangguk. Benar, tapi motor lama tidak akan terbuang. Kita bisa menggunakan sebagian komponennya untuk layanan perbaikan. Ia melanjutkan, pasar pembeli berubah setiap sekitar 5 tahun. Mereka tidak akan menggunakan produk yang sama selamanya. Chao Wang menghela napas pelan. Hah, kamu tidak salah. Cheolmin menambahkan satu poin terakhir. Dan satu hal lagi, jika produk kami benar-benar gagal berfungsi, kita kembalikan dana mereka sepenuhnya. Termasuk biaya pengiriman. Chao Wang terbelalak. Apa? Tapi, pemimpin tim Kim. Cheolmin memotong dengan nada tegas. Persiapkan diri Anda mulai sekarang. Kita harus sejauh ini kalau ingin benar-benar mengguncang mereka. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Orang Jerman itu berkata, saya akan segera mengunjungi pabrik di Gijeon setelah pameran ini berakhir. Chao Wang mengangguk. Baik, orang itu melanjutkan, sepertinya kita akan menjadi mitra. Saya harap tidak akan ada masalah selama inspeksi di lokasi. Chao Wang menjawab, saya juga berharap begitu. Lalu orang itu menoleh ke arah Cheolmin. Kim, sepertinya ini pertama kalinya saya begitu tertarik untuk menandatangani kontrak. Cheolmin menjabat tangannya. Anda akan cocok dengan masa depan yang saya bayangkan. Orang itu tersenyum tipis. Di mata saya, Armotors, tidak, bahkan Korea, masih hanyalah kolam kecil dibandingkan masa depan. Cheolmin menjawab dengan tenang. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi di kolam kecil itu. Beberapa saat kemudian, mereka duduk bersama. Hiah menghampiri ayahnya dan bertanya pelan. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Chao Wang menggeleng. Tidak, Hiah terkejut. Sungguh, ada apa? Ayahnya tersenyum kaku. Tidak apa-apa. Hanya saja sulit dipercaya. Teman Chao Wang tertawa kecil. Itu benar, bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Kang Jo datang sambil membawa gelas. Siapa yang mau kopi? Ia berhenti sejenak, menatap wajah mereka satu persatu. Tunggu, kenapa ekspresi kalian seperti itu? Ada apa? Cheolmin berkata datar. Diam dan beri aku secangkir kopi. Kang Jo mengernyit. Ada apa? Apa yang terjadi saat aku pergi? Jangan bilang preman-preman Han Zhong datang lagi. Hiah buru-buru menggeleng. Opa, bukan itu. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Apa dia benar-benar kembali jadi dirinya sendiri karena Hiah? Hiah kemudian menceritakan semuanya dengan rinci. Setelah mendengarnya, Kang Jo melongo. Serius, mereka semua pun saling berpandangan, lalu tersenyum bersama. Dalam hati, Cheolmin bergumam pelan. Ya, sudahlah. Keesokan harinya, di area parkir pameran, para pegawai Armotors bekerja sama memindahkan mesin-mesin ke bak belakang mobil. Suasana jauh berbeda dari sebelumnya, tidak ada wajah tegang, tidak ada gerakan ragu. Semua bergerak cepat dan penuh semangat. Cepat, kita bereskan ini lalu pulang dan bersiap, seru salah satu pegawai. Seorang lainnya yang sedang mengangkat kardus menimpali sambil tertawa. Chao, kita sudah mengamankan kontraknya. Jadi tolong beri jalan. Chao Wang yang mendengarnya hanya bisa mendengus. Hah? Kalian bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berpidato. Namun keluhannya tenggelam oleh suara langkah kaki dan tawa kecil para pegawai. Cheolmin berdiri sedikit menjauh, memperhatikan semuanya. Luar biasa, gumamnya dalam hati. Mereka benar-benar bersemangat. Tiba-tiba sebuah kardus menyenggol lengannya. Kang Jo berdiri di sampingnya sambil menyeringai.
Apalagi yang sedang kau rencanakan dengan ekspresi licik seperti itu. Cheolmin menoleh sekilas, lalu memalingkan wajahnya. Dalam hatinya ia menggerutu, bajingan itu, bahkan momen seperti ini pun tidak bisa kunikmati dengan tenang. Ia kembali menatap para pegawai yang saling bercanda sambil bekerja. Ikatan mereka jelas terasa lebih kuat sekarang, pikirnya. Ini bukan lagi sekadar rekan kerja. Keesokan harinya, di pabrik Arm Motors, Cheolmin dan sang profesor turun dari mobil di area parkir. Bahkan sebelum mereka melangkah jauh, barisan pegawai bersama CEO Wang sudah berdiri menyambut. "Selamat datang, Pak," ucap mereka hampir bersamaan. Profesor tertawa kecil sambil menatap pemandangan itu. "Haha, apakah kamu melihat ini?" Sambutan yang cukup meriah, lanjutnya. Cheolmin melirik ke arah CEO Wang. "Tolong bersiap seperti biasa saja." CEO Wang tertawa canggung. "Kami hanya mencoba menjaga citra perusahaan." Profesor menggeleng pelan. "CEO Wang, jika Anda ingin terlihat profesional, bersikap berlebihan justru bisa berdampak sebaliknya." CEO Wang tampak terkejut. "Oh, benarkah? Cukup jadi diri sendiri dan tetap penuh perhatian," jawab Profesor santai. "Itu sudah lebih dari cukup." CEO Wang mengangguk. "Baik, kalau itu saran Anda." Di belakang mereka, beberapa pegawai berbisik sambil merapikan pakaian. "Ayo ganti seragam kerja yang biasa kita pakai." "Hah, tapi aku sudah menyetrika ini berkali-kali." "Pakai saja, sudah lama aku tidak mencium wangi baju baru." CEO Wang menoleh dan berkata tegas. "Semuanya, ayo bergerak, jangan berlama-lama." Profesor kemudian menoleh ke Cheolmin. Sepertinya mereka sudah lama tidak merasakan semangat seperti ini. Cheolmin mengangguk pelan. "Itulah justru alasan saya sedikit khawatir." Profesor terdiam sejenak sebelum bertanya, "Apa kamu sadar, sejak mengambil pekerjaan ini untuk Arm Motors, kamu jadi jauh lebih lembut?" Cheolmin terdiam, lalu menjawab dengan suara datar. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Profesor." Profesor menatapnya lekat-lekat. "Bagaimanapun, kamu terlihat lebih baik sekarang." Cheolmin tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita bersiap. Tamu kita akan segera tiba." Beberapa saat kemudian, di pabrik pembuatan mesin, rombongan dari Jerman datang untuk melakukan kunjungan langsung. Cheolmin memimpin tur, menjelaskan setiap bagian sambil berjalan menyusuri area produksi. "Di sana adalah mesin pres yang kami gunakan untuk membentuk piringan baja," jelasnya sambil menunjuk. "Mesinnya memang cukup berisik, dan di bagian ini, kami memproses berbagai komponen lainnya." Ia menjelaskan alur produksi dengan rinci, dari tahap awal hingga perakitan akhir. Salah satu perwakilan Jerman tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah sebuah area tertutup. "Tuan Kim Cheolmin, apa yang dilakukan di sana?" "Itu bagian pemrosesan bahan kimia," jawab Cheolmin tenang. Dari belakang, sang profesor memperhatikan dengan saksama. Dalam hati ia bergumam, semoga semuanya berjalan lancar. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul di ruang presiden. Perwakilan Jerman meletakkan sebuah dokumen di atas meja. "Terima kasih atas tur yang sangat informatif. Kami menghargai transparansi lingkungan kerja Anda. Skala produksi ini sangat memuaskan." Cheolmin mengangguk. "Terima kasih." Namun pria itu melanjutkan, "Meski begitu, kami cukup penasaran dengan jumlah karyawan yang relatif sedikit." Cheolmin menjawab dengan jujur, "Itu akibat keterlambatan pembayaran gaji sebelumnya. Namun kami akan menanganinya secara bertahap." Rekan dari pihak Jerman bertanya lagi, "Apakah hal itu tidak akan berdampak pada jadwal pengiriman?" "Kekurangan tenaga kerja biasanya sulit diatasi dalam waktu singkat. Kami akan mengelolanya dengan sangat hati-hati," jawab Cheolmin. Perwakilan Jerman mengangguk, lalu berkata, "Tolong kirimkan prototipe motor yang telah disesuaikan sesegera mungkin. Kami perlu melakukan pengujian terlebih dahulu," jawab Cheolmin. "Itu mungkin akan membuat jadwal peluncuran produk baru sedikit mundur." CEO Wang akhirnya angkat bicara. "Kami harus memprioritaskan kualitas." Profesor menimpali dengan nada tenang. "Benar, terburu-buru tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mari kita susun semuanya dengan kepala dingin." Diskusi pun berlanjut semakin mendalam. Mereka membahas spesifikasi teknis, penyesuaian komponen, hingga kemungkinan aplikasi tambahan. Perdebatan dan pertukaran pendapat berlangsung hingga sore hari. Akhirnya, kedua belah pihak menandatangani dokumen dan berjabat tangan. "Mari bekerja sama dengan baik," kata perwakilan Jerman. "Kami akan memastikan jadwal tidak terganggu, apapun yang terjadi," jawab CEO Wang mantap. Di area parkir, sebelum masuk ke mobil, perwakilan Jerman sempat menatap refleksi dirinya di kaca, lalu naik dan pergi. Begitu mobil itu menghilang, suasana berubah drastis. "Kita berhasil," ujar CEO Wang dengan suara bergetar. Mereka menandatangani kontrak. Semua terdiam sesaat, lalu sorak-sorai pun pecah. "Hurrah, ini luar biasa," CEO Wang melanjutkan dengan mata berbinar. "DP-nya besar, aku akan membayar semua penderitaan yang telah kalian lalui." Istri CEO Wang dan Hiah memeluknya dengan mata berkaca-kaca. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Di sisi lain, Cheolmin berdiri diam, meletakkan tangannya di dada kiri. Dalam hati ia bergumam, jadi inilah yang disebut rasa lega.
Tawa dan tangis bercampur menjadi satu, memenuhi pabrik dengan kelegaan dan kebahagiaan yang selama ini tertahan. Profesor menghampiri Cheolmin sambil tersenyum tipis. Mereka tidak benar-benar berpikir semuanya sudah selesai, kan? Cheolmin menggeleng pelan. Pasti mereka sadar ini baru langkah pertama. Profesor mengangguk, lalu berkata dengan nada sedikit khawatir. Aku hanya memikirkan satu hal. Bukankah sektor bisnis kita masih terlalu sempit? Kita akan memperluasnya perlahan, jawab Cheolmin mantap. Dan kita harus bekerja lebih keras untuk sampai ke sana. Dalam hati, Cheolmin menatap gedung ARM Motors di hadapannya. Inilah bagaimana semuanya seharusnya berjalan. Malam harinya, di depan gedung pabrik, area parkiran berubah menjadi tempat perayaan. Beberapa meja disatukan membentuk satu meja panjang. Orang-orang mulai memasak, tertawa, dan menuangkan minuman di bawah lampu-lampu parkiran yang temaram. Silakan, semuanya, kata CEO Wang. Wow, kita benar-benar mengadakan pesta, sahut seseorang sambil tertawa. Cheolmin melirik sekeliling dan berkata pelan, apa kita benar-benar harus makan malam perusahaan di tempat parkir? Rasanya agak berlebihan. Profesor tertawa kecil. Bukankah ini justru bagus? Rasanya seperti piknik. Minum saat bekerja bukan kebiasaan yang baik, Profesor, ujar Cheolmin setengah bercanda. Kali ini tidak apa-apa, jawab Profesor santai. Mereka baru saja keluar dari masa tergelap. Itu layak dirayakan, dengan cara apapun. Cheolmin mengangguk pelan. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti. Soyung dan teman-temannya turun sambil tersenyum. Kami sampai, Songwan berkata. Selamat atas kontraknya. CEO Wang tertawa. Oh, anak-anak dari lab penelitian juga datang. Istri CEO Wang berkata dengan wajah cerah. Astaga, aku sudah sering mendengar tentang kalian. Ayo, sini. Cheolmin menoleh ke Kang Jo. Terima kasih sudah mengajak mereka. Kang Jo terkekeh. Santai saja, semua orang pantas jadi bagian dari perayaan ini. CEO Wang kemudian berdiri dan mengangkat gelasnya. Baiklah, semuanya, mari kita angkat gelas untuk kemakmuran dan kebangkitan ARM Motors. Untuk kesuksesan ARM Motors dan tim lab penelitian kita. Bersulang, gelas-gelas terangkat, tawa pecah, dan malam itu dipenuhi rasa lega, harapan, dan awal baru yang nyata. Beberapa karyawan menghampiri Profesor sambil membawa minuman. Profesor, izinkan kami berterima kasih, kata salah satu dari mereka. Profesor tersenyum canggung. Aku tidak terlalu kuat minum, loh. Oh tidak, ia terlambat menyadarinya. Minuman sudah hampir meluap ke gelasnya. Di sisi lain, seseorang menoleh ke Cheolmin. Pemimpin tim Kim, biarkan aku menuangkan untukmu. Cheolmin melirik botol di tangan orang itu. Itu soju. Belum sempat menolak, minuman itu sudah dituangkan. Kang Jo tertawa sambil menepuk bahunya. Ya, dengan ini aku rasa kau bakal kesulitan jalan lurus nanti. Dalam hati, Cheolmin menghela napas kecil. Aku tahu, ia mengangguk dan meneguk minumannya. Setelah itu, satu persatu orang datang silih berganti, menuangkan gelas dan tertawa bersama. Malam itu dipenuhi suara riuh, tawa, dan kelegaan yang sudah lama tertahan. Keesokan harinya, di kantor, Cheolmin menatap dokumen di hadapannya. Bagus, kita selesai dengan ini. Soyung menoleh. Sudah, bukankah kamu bilang mereka masih membutuhkan bantuan kita? Songmi ikut menimpali. Benar, Profesor juga bilang kita harus menunggu dan melihat bagaimana semuanya berjalan. Cheolmin mengangguk. Maksudku, untuk saat ini kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mulai sekarang, semuanya terserah ARM Motors. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Bukankah lebih baik kalau mereka tidak perlu mencari bantuan dari kita lagi? Songmi tersenyum. Ya, itu benar. Songwan mengangguk setuju. Kalau mereka tidak membutuhkan kita lagi, itu berarti mereka melakukannya dengan baik. Soyung bertanya, kalau begitu, apa tugas kita sekarang? Cheolmin mengangkat bahu. Apa maksudmu? Kita sudah selesai. Artinya kalian bisa liburan. Ruangan langsung riuh. Benarkah? Seru Songmi. Wow, kita bisa libur, tambah Songwan. Cheolmin mengangkat jari. Tapi jangan pergi ke laut. Kalian tidak pernah tahu kapan kita harus lanjut bekerja. Soyung tertawa kecil. Oh, tentu saja, bos. Tenang saja. Songmi berpikir sejenak. Kalau begitu, kemana? Pantai atau mendaki? Tiba-tiba ponsel Cheolmin berdering. Nama Profesor muncul di layar. Ia segera menjawab, ya, Profesor, apakah kamu sibuk? Tanya sang Profesor. Tidak, Pak, saya baru saja selesai menyusun dokumen ARM Motors. Kamu sudah bekerja keras. Kerja bagus, kata Profesor itu, lalu nadanya berubah sedikit serius. Aku harus minta maaf terlebih dahulu karena harus mengatakan ini. Cheolmin mengerutkan kening. Apakah Anda menerima permintaan lain? Industri tampaknya sudah menyadari situasi ARM Motors, jawab Profesor. Insiden Hanjeong Elektronik menarik terlalu banyak perhatian. Cheolmin menarik napas pelan. Jadi, permintaan kali ini. Profesor menjawab tenang. Ya, ini berkaitan dengan mitra lain dari Hanjeong Elektronik. Dalam hati Cheolmin bergumam, perbandingan itu lagi. Profesor lalu bertanya dengan nada tenang. Kalau kamu mau, aku bisa menyuruh asisten Kang menjemput presiden mereka. Bagaimana menurutmu? Cheolmin berpikir sejenak sebelum menjawab. Mari kita temui dia dulu.
Setelah itu baru kita bicarakan. Beberapa saat kemudian, Kang Min tiba di gedung bersama seorang pria. Silakan lewat sini, katanya sambil membimbing tamunya masuk. Tuan Kim Cheolmin, pemimpin tim Kim. Bagaimana kabarmu? Para junior yang lain ikut menyapa. Halo, Pak. Kang Min tersenyum dan berkata, halo semuanya, ini orang yang ingin berkonsultasi. Namanya Tuan Oh Jung. Dalam hati Oh Jung bergumam, institut penelitian apa ini sebenarnya? Sementara itu, Cheolmin secara refleks memperhatikan sepatu, jam tangan, dan pakaian yang dikenakan tamunya. Barang-barang mewah semua. Kang Min lalu memperkenalkan, Presiden, ini Tuan Kim Cheolmin, pemimpin tim dari Institut Penelitian Manajemen. Oh Jung menatap Cheolmin dari ujung kepala sampai kaki. Cheolmin tersenyum sopan. Nama saya Kim Cheolmin. Senang bertemu dengan Anda. Namun Oh Jung justru menyeringai meremehkan. Serius, ini konyol. Kenapa bocah seperti ini jadi pemimpin tim? Ruangan itu langsung sunyi. Cheolmin tetap menatapnya dengan ekspresi tenang. Kang Min mencoba menengahi. Presiden, bukankah Profesor sudah menjelaskan sebelumnya? Aku memang dengar dia masih muda, balas Oh Jung. Tapi semudah ini, kalian menganggap ini lelucon. Cheolmin tersenyum tipis. Asisten Kang, terima kasih atas kerja kerasmu. Mulai dari sini, biar aku yang menangani. Kang Min mengangguk. Baik, katanya sebelum meninggalkan ruangan. Cheolmin lalu menoleh ke Oh Jung. Maukah Anda ikut ke ruang konferensi? Oh Jung mendengus. Setidaknya suguhkan kopi untuk klienmu. Apa gunanya punya pegawai perempuan yang hanya berdiri di sana? Soyung langsung membungkuk sedikit. Maaf, kami akan segera menyiapkannya. Namun Cheolmin mengangkat tangan. Tidak perlu, aku yang akan membuat kopinya. Ia menatap Soyung dan melanjutkan. Bukankah kalian ada kunjungan bisnis untuk membuat kesepakatan dengan IA 2000? Soyung terkejut. IA 2000? Baik, katanya cepat. Kami akan segera kembali. Seong Won yang berjalan bersamanya berbisik. Soyung, ada apa? IA 2000 itu maksudnya apa? Ice Americano 2000 won, jawab Soyung pelan. Aku akan mengurus orang ini. Kau ke kafe saja, itu maksud Sunbae. Setelah duduk di ruang konferensi, Cheolmin meletakkan secangkir kopi di hadapan Oh Jung. Dalam hati Cheolmin bergumam, Oh Jung tek ya. Saat itu, Cheolmin mulai membaca dokumen di atas meja dengan ekspresi tenang. Beberapa saat kemudian, Oh Jung mendecak pelan. Benar-benar rendah. Cheolmin tetap fokus membaca laporan di tangannya. Dalam hati ia bergumam, Oh Jung, mereka tercatat sebagai partner Hanjong Electronics, sesuai dengan yang tertulis di sini. Sikap Oh Jung jelas menunjukkan satu hal, dia tidak peduli pada apapun selain dirinya sendiri. Dengan kata lain, tipe manusia yang paling ia benci. Sambil tersenyum tipis, Cheolmin kembali bergumam dalam hati. Sepertinya hari ini kau bertemu orang yang cocok untukmu. Oh Jung akhirnya berbicara lagi. Sudah selesai, kau benar-benar tahu cara menguji kesabaran klien. Cheolmin mengangkat pandangannya perlahan. Sepertinya aku mulai mengerti. Oh Jung menyeringai. Kalau begitu, kita langsung ke intinya saja. Bagaimana kami bisa membantu Anda? Tanya Cheolmin. Oh Jung mendengus. Kau sungguh menanyakan itu setelah membaca semua dokumen tadi? Karena Anda belum menjelaskan detail permintaan Anda, jawab Cheolmin datar. Oh, ayolah, kata Oh Jung dengan nada meremehkan. Apa aku benar-benar harus menjelaskannya satu persatu? Cheolmin menatapnya dengan tenang. Anda yang ingin menyelesaikan masalah ini. Jadi, tolong jelaskan detail permintaan Anda. Oh Jung menggeleng pelan. Anak-anak zaman sekarang. Baiklah, terserah. Aku dengar labmu punya koneksi dengan perusahaan Eropa. Perkenalkan kami pada satu yang bagus. Apa kriteria perusahaan yang Anda maksud dengan bagus? Tanya Cheolmin. Tentu saja yang membayar dengan baik dan tidak kaku, jawab Oh Jung tanpa ragu. Cheolmin menatapnya lekat-lekat. Oh, kau dengar aku bicara, lanjut Oh Jung dengan nada tidak sabar. Cheolmin tersenyum tipis. Tentu, Presiden Oh. Bagaimana mungkin saya tidak mendengarkan permintaan orang sepenting Anda? Sementara itu, di kafe pusat pameran, Soyung mengaduk minumannya pelan. Pertanyaan, katanya, kenapa Cheolmin Sunbae menyuruh kita ke sini? Songwan menjawab, mungkin untuk melindungi kita. Orang itu kelihatannya tidak menyenangkan. Soyung menoleh ke Songmi. Songmi, bukankah kamu sempat meneliti Oh Jung? Dapat sesuatu. Songmi menggeleng pelan. Aku tidak sempat menggali terlalu dalam, tapi setahuku reputasi mereka buruk. Terlalu banyak subkontraktor, tidak transparan, dan kondisi kerja mereka tidak masuk akal. Songwan menghela napas. Kalau Cheolmin menerima permintaannya, berarti kita harus bekerja dengan perusahaan itu, kan? Kita tidak bisa menolak. Ia lalu menambahkan, tapi kita juga tidak bisa memilih-milih permintaan. Lagi pula, orang-orang di R Motors itu baik. Soyung mengangkat tangannya sedikit. Pertama, ayo tenang. Percayakan saja pada Cheolmin Sunbae. Kita tunggu. Sementara itu, di ruang konferensi, Cheolmin membuka pembicaraan dengan nada tenang. Jadi, Anda ingin menandatangani kontrak dengan perusahaan Eropa? Oh Jung menyilangkan tangan. Akhir-akhir ini aku dengar perusahaan Jerman mulai tertarik dengan pasar Korea.
Itu sebabnya kami harus bergerak cepat dan mengambil inisiatif. Dalam hati, Cheolmin tersenyum tipis. Lucu sekali. Oh, lanjut Oh Jung. Jadi bagaimana? Apa kau bisa melakukannya? Sudah kuduga, pikir Cheolmin. Kau datang ke sini untuk menunggangi rumor Armotors. Menjaga hubungan dengan Han Jae-yong di depan, tapi mencari keuntungan di belakang. Bahkan lebih busuk daripada Han Jae-yong sendiri. Cheolmin mengangkat pandangannya. Apakah Anda sudah memikirkan perusahaan tertentu? Oh Jung mendecak kesal. Apa aku harus melakukan semuanya untukmu? Lagi, temukan saja perusahaan yang membayar mahal dan tidak ribet. Kalau begitu, kata Cheolmin santai, akan lebih baik jika mereka juga bisa memperkenalkan kita ke pabrik atau mitra lain. Oh Jung terdiam sejenak, lalu matanya berbinar. Oh, tidak buruk, itu ide yang bagus. Kalau begitu, lanjut Cheolmin, kita juga bisa meminta mereka menanggung biaya akomodasi karyawan kami. Oh Jung tertawa lebar. Haha, nah, sekarang kita bicara. Biaya perjalanan ditanggung penuh, Cheolmin menambahkan, akomodasi kelas bisnis. Bagaimana? Benar, kata Oh Jung puas. Kau lebih pintar dari yang kelihatan, pemimpin tim Kim. Tentu saja, lanjut Cheolmin, itu termasuk rencana perjalanan bisnis yang detail. Benar, benar, dan pekerjaan utama kita tidak akan diganggu, gaji kotor tetap aman. Oh Jung tampak semakin terkesan. Cheolmin melanjutkan dengan nada datar. Pembayaran utama didepositkan ke rekening perusahaan. Biaya tambahan, ke rekening pribadi. Ekspresi Oh Jung berubah. Ah, tidak, itu agak berlebihan. Cheolmin tersenyum tipis. Ada apa, Presiden Oh? Bukankah ini cara Han Jong bekerja? Atau, cara Han Jung melakukannya? Wajah Oh Jung menegang. Seperti berapa banyak keuntungan subkontrak yang Anda simpan di rekening rahasia, jauh dari pengawasan Han Jung, lanjut Cheolmin. Anda tidak bisa melakukan itu lagi, bukan? Jadi Anda perlu metode baru. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Pertanyaannya, apakah perusahaan asing mau bekerja sama dengan perusahaan yang penuh masalah? Mari mulai dari hal sederhana, menghindari kecurigaan penghindaran pajak. Oh Jung menggebrak meja. Jaga mulutmu, pemimpin tim Kim. Aku memintamu mengenalkan perusahaan asing, bukan menyelidiki kami. Dasar bocah dungu. Cheolmin menatapnya dingin. Dungu, katamu. Ia melanjutkan tanpa menaikkan suara. Mempekerjakan tenaga asing dengan gaji lebih tinggi sambil memotong gaji karyawan tetap. Memanipulasi biaya pengiriman unit untuk keuntungan pribadi. Tatapannya semakin tajam. Sekarang jadi masuk akal kenapa Anda datang ke lab kami. Tapi informasi seperti ini lebih cocok diserahkan ke pengadilan daripada ke kami. Oh Jung terengah. Apa kau mengancamku hanya dengan omong kosong itu? Oh, tentu tidak, jawab Cheolmin tenang. Ada hal lain yang jauh lebih menarik bagi pengadilan. Oh Jung membeku. Dua anak Anda belajar di luar negeri menggunakan dana perusahaan, lanjut Cheolmin. Selain itu, Anda membeli apartemen dan tanah di Seoul dengan uang yang digelapkan. Wajah Oh Jung memucat. Apartemen Hadi Daichi dong. Apartemen Dedi Apgujong. Tanah di distrik Ngowon-gu, kata Cheolmin perlahan. Itu baru yang saya tahu. Ia tersenyum tipis. Sepertinya masih ada banyak hal menarik untuk digali. Cukup mengesankan, Presiden Oh.